Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur, saya sangat antusias membedah topik yang satu ini. Karena disadari atau tidak, ini sangat mempengaruhi hidup kita semua. Nah, kalau dengar kata korupsi, pikiran kita pasti langsung tertuju pada gagasan sederhana tentang sosok-sosok jahat yang diam-diam mencuri uang di ruang tertutup kan? Tapi hari ini, coba kita geser sedikit perspektifnya. Kita akan melihat bahwa korupsi itu bukan cuma soal moralitas individu yang buruk. Ini adalah sebuah sistem global yang luar biasa kompleks, sangat terlembaga, dan udah mengakar kuat di struktur sosial kita. Jadi mari kita buka mata kita untuk melihat sistem tersembunyi ini, dan yang paling penting, gimana sih cara kita bisa meruntuhkannya? Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Coba bayangkan posisi ini. Anda lagi di Liberia, butuh banget mengurus dokumen akademik penting buat sebuah beasiswa yang bergengsi. Waktu Anda benar-benar udah mepet. Nah, ini persis kejadian nyata yang dialami oleh Abel Shelton. Biaya resmi dokumen tersebut sebenarnya cuma $50. Tapi, di tengah keputusasaan ngantri panjang banget, tiba-tiba ada seorang petugas yang menariknya ke samping. Petugas ini menawarkan semacam jalan pintas seharga $100 supaya dokumennya bisa langsung jadi hari itu juga. Di titik ini, coba pikirin, ini bukan lagi sekedar pertanyaan tentang aturan kan? Ini adalah murni tekanan psikologis. Anda dihadapkan pada pilihan yang berat, mau jadi idealis tapi berisiko kehilangan kesempatan besar dalam hidup, atau bayar suap itu tapi merasa direndahkan oleh sistem. Jadi di mana sebenarnya batas antara sekedar mempercepat proses dan menjadi bagian dari mesin korupsi itu sendiri? Untuk menjawabnya, ini dia perjalanan yang akan kita lalui hari ini. Kita akan membedah wajah kompleks dari korupsi, melihat zona abu-abu nepotisme, lalu perlahan memperluas sudut pandang kita ke dampak makroekonomi globalnya. Setelah itu, kita akan fokus ke krisis hak asasi manusianya, sebelum akhirnya kita kembali membahas strategi dan solusi nyata yang sudah terbukti berhasil di berbagai negara. Kita masuk ke bagian pertama, wajah kompleks korupsi, memahami realitas mikro dari praktik penyuapan sehari-hari. Tahu nggak, di banyak tempat, suap itu sering kali muncul cuma sebagai mekanisme bertahan hidup di dalam sistem yang emang udah cacat dari awal. Mari kita lihat contoh dari Yunani. Di sana ada tradisi yang disebut fakelakia, yang secara harfiah berarti amplop-amplop kecil. Orang-orang menggunakannya secara rutin, diisi dengan sedikit uang, lalu diberikan di rumah sakit atau kantor layanan publik, sekedar agar urusan mereka diproses. Ini murni bentuk respons terhadap birokrasi yang super gemuk dan sangat lambat. Tapi bahayanya, perlahan-lahan, amplop kecil ini menormalisasi disfungsi sistemik tersebut. Praktek semacam ini menciptakan budaya toleransi, di mana masyarakat akhirnya merasa, ya emang begini cara kerjanya di sini. Lanjut ke bagian kedua, zona abu-abu nepotisme. Pertanyaannya, kapan sih dukungan dari sebuah komunitas justru melewati batas? Coba Anda pertimbangkan cerita dari penulis Elizabeth Pisani ini. Dia mengamati sebuah keluarga di pedesaan Indonesia yang menggunakan jaringan politik mereka untuk mengamankan posisi mengajar yang lebih baik bagi kerabatnya. Buat orang luar, itu jelas pelanggaran. Itu nepotisme. Tapi, buat penduduk lokal di sana, hal tersebut justru dilihat sebagai bentuk solidaritas dan kewajiban moral buat membantu anggota komunitasnya, bukan sebuah kejahatan. Dan ini dengan sangat brilian menggambarkan kontras antara dua konsep penting. Di satu sisi, ada korupsi ekstraktif. Ini adalah jenis korupsi rakus yang merampas kekayaan publik cuma buat menguntungkan segelintir elit di puncak kekuasaan. Nah, di sisi lain, ada yang namanya korupsi distributif. Di sini, sumber daya atau posisi memang dimanipulasi betul. Tapi kemudian hasilnya didistribusikan ke bawah dan berfungsi seperti semacam jaring pengaman sosial informal untuk kesejahteraan komunitas lokal. Konsep tadi bikin saya teringat sama pengamatan menarik dari Lucy Koechlin. Dia menyoroti bahwa bahkan di sebuah desa kecil di Swiss, kalau ada pejabat lokal yang main potong kompas melewati proses tender demi menunjuk kontraktor lokal yang udah dia kenal, dari luar itu murni korupsi kan? Namun dari kacamata internal komunitas itu, hal tersebut seringkali dibingkai ulang secara positif. Mereka menyebutnya sebagai rasa percaya, jejaring sosial, atau sekedar mendukung bisnis tetangga. Terlihat kan betapa kaburnya batasan ini? Sekarang kita bergeser ke bagian ketiga, dampak global yang menghancurkan. Biaya makroekonomi dari pembajakan negara secara sistemik. Mari kita ubah sedikit nadanya di sini karena skalanya menjadi jauh lebih gelap. Di level makro, ini bukan lagi tentang jaring pengaman, melainkan dampak mematikan. Seperti kekerasan brutal di wilayah Cape Flats, Afrika Selatan, yang dipicu oleh senjata-senjata polisi yang hilang karena dijual secara korup ke geng-geng kriminal. Coba Anda perhatikan angka yang mengejutkan ini. 1,5 sampai 2 triliun dolar. Ini adalah estimasi dari Dana Moneter Internasional atau IMF mengenai jumlah kekayaan global yang hilang setiap tahunnya. Dan itu khusus hanya karena suap ya.
Gila nggak sih? Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, angka ini tuh setara dengan sekitar 2% dari total produk domestik bruto di seluruh dunia. Uang sebanyak ini secara harfiah bisa dipakai untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur energi bersih untuk satu generasi penuh. Dan berbicara soal skala makro, di Indonesia, sejarah mencatat contoh yang sangat monumental. Berdasarkan catatan dan estimasi dari Transparency International, jaringan Presiden Soeharto diduga mengumpulkan kekayaan hingga 35 miliar dolar AS selama 32 tahun masa pemerintahannya. Secara faktual, tanpa ada niat menghakimi secara politik, angka ini diakui oleh berbagai institusi internasional sebagai salah satu penguasaan kekayaan terbesar dalam sejarah modern. Korupsi grand scale ini menunjukkan bagaimana sebuah negara bisa dikendalikan sepenuhnya oleh satu lingkaran pengaruh saja. Nah, apa yang benar-benar menarik dari slide ini adalah cerita di balik angka-angkanya. Data Indeks Persepsi Korupsi ini merekam perjuangan panjang Indonesia. Kita bisa melihat ada peningkatan historis yang sangat signifikan loh. Dari yang awalnya cuma punya skor 17 di tahun 2000, angkanya berhasil naik ke 34 di tahun 2022. Tapi coba lihat skor di tahun 2025. Angkanya kembali ke 34, stagnan. Ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi awal itu membuahkan hasil besar, perjuangan melawan korupsi sekarang sedang membentur tembok resistensi yang luar biasa kuat dan biaya politik yang sangat mahal. Contoh lain dari skala makro yang gila ini terjadi di Afrika Selatan, melibatkan keluarga Gupta. Mcebisi Jonas, yang saat itu adalah seorang pejabat tinggi, bersaksi secara terbuka bahwa ia ditawari uang tunai sebesar 45 juta dolar oleh rekanan dari jaringan Jacob Zuma. Untuk apa? Murni untuk menggunakan posisi Jonas demi mengamankan kepentingan bisnis kelompok oligarki tersebut. Ini adalah wujud paling nyata dari state capture, di mana korupsi sudah merambah level tertinggi dan memonopoli kekuasaan negara. Masuk ke bagian 4, krisis hak asasi manusia. Ini penting banget. Kita harus memandang korupsi melampaui lembaran-lembaran uang dolar. Korupsi itu pada dasarnya adalah serangan langsung terhadap keselamatan dan martabat manusia. Tragedi mematikan seperti runtuhnya gedung publik Rana Plaza terjadi murni karena pihak berwenang disuap untuk mengabaikan standar keamanan. Bentuk eksploitasi lainnya yang sangat mengganggu adalah fenomena yang kita sebut dengan istilah sextortion atau pemerasan seksual. Sederhananya, ini adalah penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan seksual secara paksa. Berdasarkan riset mendalam dari lembaga kemitraan di Indonesia, praktik ini marak terjadi. Dan yang membuatnya luar biasa berbahaya adalah fakta bahwa kasus-kasus ini jatuh di wilayah abu-abu hukum, terjepit di antara celah undang-undang anti korupsi dan undang-undang kekerasan seksual, sehingga pelakunya kerap lolos dari jeratan hukum yang maksimal. Makanya, kutipan ini sangat relevan. Kandidat Dr. Ratna Juwita menekankan sebuah pergeseran paradigma yang mutlak kita perlukan. Saat dana negara dikorupsi sehingga masyarakat miskin tidak bisa mendapat fasilitas kesehatan dasar atau pendidikan yang layak, itu bukan lagi sekedar kejahatan kerah putih biasa. Itu benar-benar sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental. Kalau kita mengadopsi cara pandang ini, kita mulai menempatkan para korban, yaitu rakyat banyak, di pusat keadilan kita, bukan lagi hanya sibuk memperhatikan si pelaku korupsinya saja. Mari kita beralih ke slide berikutnya, dan melihat bagaimana ketidakadilan ini bisa memuncak. Sejarah mencatat bahwa kemarahan publik punya titik didih. Di Praha, pada tahun 1618, akumulasi kemarahan rakyat terhadap para pejabat yang korup benar-benar meledak dalam peristiwa Defenestration, di mana massa secara harfiah membuang para politisi korup dari atas jendela gedung tinggi. Dan gilanya lagi, tindakan kemarahan ini langsung memicu pecahnya Perang 30 tahun yang mengubah seluruh peta sejarah Eropa. Ini bukti nyata, ketidakadilan sistemik selalu akan menemukan celah untuk meledak bila dibiarkan. Bagian 5. Strategi yang berhasil. Nah, mari kita bergerak dari keputusasaan ini menuju solusi. Teman-teman, ini bagian yang membuat saya bersemangat. Terlepas dari sejarah gelap tadi, ternyata ada kok strategi yang sangat efektif dan pragmatis yang terbukti sukses meruntuhkan sistem korup di berbagai belahan dunia. Salah satu transformasi yang menurut saya paling menakjubkan adalah keajaiban Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew. Dulu, negara ini adalah gudangnya praktik suap-menyuap. Bagaimana mereka mengubahnya? Pertama, para pemimpin tertingginya langsung memberikan contoh dengan mempraktikkan integritas mutlak dari atas ke bawah. Kedua, mereka membentuk Biro Investigasi Praktik Korupsi atau CPIB yang benar-benar kuat, independen, dan ditakuti. Dan langkah ketiga, yang menurut saya brilian dan sering diabaikan, mereka mulai membayar pejabat publik mereka dengan gaji yang sangat kompetitif setara sektor swasta. Begitu gaji cukup, insentif ekonomi untuk menerima suap itu berhasil dipotong habis sampai ke akar-akarnya. Tentu saja tidak hanya Singapura, kita bisa melihat begitu banyak solusi brilian diterapkan secara global.
Di Ukraina, mereka secara agresif mewajibkan penggunaan platform pengadaan elektronik secara digital. Sistem ini menutup celah gelap tender pemerintah dengan membiarkan teknologi bekerja secara transparan. Lalu di Hong Kong, lembaga ICAC menggunakan pendekatan 3 pilar yang sangat solid, penegakan hukum yang keras, perbaikan sistem pencegahan, dan edukasi kultural tanpa henti. Di Indonesia sendiri, ada inisiatif bernama KAKI yang menyatukan pihak sektor swasta menjadi sebuah koalisi anti-suap. Mereka membuktikan bahwa perusahaan dan dunia bisnis punya peran besar dalam menyembuhkan penyakit ini, bukan sekedar ikut menyuap demi proyek. Dan kita tiba di bagian 6, kekuatan aksi kolektif. Mari kita tutup celah pemisah antara kita dan mereka. Kesimpulan besarnya di sini adalah, sebagus apapun institusinya, itu nggak akan cukup untuk memperbaiki korupsi tanpa adanya partisipasi yang aktif dan berani dari kelompok masyarakat sipil dan kita sebagai individu. Gagasan tersebut ditangkap secara sempurna lewat konsep yang dikemukakan oleh Peter Agent ini. Ia menyebutnya segitiga ajaib tata kelola. Peter menjelaskan bahwa kegagalan tata kelola dunia ini hanya bisa disembuhkan apabila 3 sektor yang berbeda ini, yaitu masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah, benar-benar bersatu padu. Masing-masing harus punya persentase kekuatan yang seimbang untuk menciptakan ekosistem yang transparan dan akuntabel. Begitu ada satu saja bagian dari segitiga ini yang apatis, keseimbangannya pasti runtuh. Sebagai penutup, mari kita sejenak merenungkan pandangan filosofis mendalam dari Sadhguru ini. Beliau menekankan bahwa korupsi, pada intinya yang paling dasar, selalu berakar pada rasa identitas yang sempit. Ada semacam kurangnya empati, sebuah garis pemisah antara apa yang milikku dan apa yang milikmu, antara kita dan mereka. Ketika kita sudah berhenti memedulikan penderitaan orang-orang yang berada di luar lingkaran kecil kita, disitulah mesin korupsi mulai menyala. Maka, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan provokatif. Jika korupsi memang berawal dari jarak empati pemisah antara saya dan kamu, lantas apa satu tindakan nyata yang akan Anda lakukan hari ini untuk menutup celah tersebut? Terima kasih sudah menemani saya dalam sesi analisis yang luar biasa ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.